Hai, apa kabar? Gua Jumani dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Halo, selamat datang di podcast Satu Suara. Sebelum gua mulai podcastnya, gua mau memperkenalkan diri dulu ke kalian dan kasih tahu alasan gua kenapa buat podcast ini. Perkenalkan, nama gua Jumani. Gua sekolah di SMK Negeri 42 Jakarta. Saat ini gua kelas 12. Ya, alasan gua buat podcast karena ada tugas dari sekolah. Dan gua buat podcast ini nggak cuma sendiri, tapi bareng temen gua, Jeremy, yang akan mengisi podcast juga. Dan kita memilih YouTube itu sebagai sarananya. Di podcast Satu Suara ini, kita bakalan ngebahas tentang seputar cinta. Ya, alasannya kita memilih tema itu karena menurut kita seputar cinta cukup menarik untuk dibahas. Dan pembahasannya juga nggak bakalan ada habisnya. Oke, sebelum gua bahas tema kali ini di episode pertama, gua mohon dukungannya kepada kalian untuk channel ini agar podcast yang gua bawakan bareng temen gua, Jeremy, kedepannya bisa menjadi lebih bagus lagi dan bisa jadi inspirasi bagi kalian para pejuang cinta. Dan gue juga di sini mau pastiin dulu kabar kalian, semoga pada baik-baik aja. Ya udah, di episode perdana ini gue mau bahas tentang hal-hal yang biasa dijalani sama manusia-manusia hebat, atau yang bisa dibilang sepasang kekasih yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini tentang hubungan jarak jauh, atau yang sering banget kita dengar dengan istilah LDR, Long Distance Relationship. Alasan gua ngangkat tema ini karena menurut gua hubungan LDR itu ya cukup menarik. Dan LDR itu ya memiliki dua tipe. Yang pertama itu yang awalnya emang dia udah ngejalanin LDR, dan yang kedua awalnya dia nggak ngejalanin LDR, tapi karena ada sebuah faktor dia harus menjalankan sebuah hubungan LDR. Apa sih yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar kata LDR? Menurut kalian LDR itu hubungan seperti apa, dan apakah akan berhasil atau tidak dalam menjalankan hubungan LDR? Coba kalian bisa jawab di kolom komentar yang apa gue tanyakan tadi. LDR itu menurut gue hubungan yang cukup berat karena itu cuma bisa dilalui oleh orang-orang hebat. Tapi gue juga nggak tahu berapa persen orang yang bisa bertahan di dalam hubungan jarak jauh itu. Soalnya pasti di dalam hubungan jarak jauh itu ada rindu, ada kesel, apalagi ketika melihat teman-teman lu berduaan sama pasangannya, sedangkan lu sendiri dan pasangan lu jauh di sana. Ya, kita juga nggak pernah tahu di sana pasangan kita sama siapa, terus lagi ngapain, keluar apa enggak gitu. Jadi menurut gua hubungan LDR itu banyak banget tantangannya dan banyak banget cobaannya. Ya biasanya pikiran-pikiran negatif pun ya akan bermunculan gitu, karena kita kan nggak pernah tahu dia bohong atau jujur sama kita. Walaupun ada istilah yang mengatakan kunci LDR itu harusnya saling percaya. Kita
harus percaya sama pasangan kita. Tapi logikanya aja sih, kalau misalnya pasangan kita lihat orang yang berdua-duaan sama pasangannya, pasti dia juga bakalan mikir, kok gue gak bisa ya kayak gitu? Kapan ya gue bisa kayak gitu sama pasangan gue? Belum lagi ditambah sama teman-teman kalian, ada yang manas-manasin atau ada yang nguatin. Kan temen itu berbeda-beda juga. Ada yang bilang, lu pacaran jarak jauh mulu, emang gak takut apa kalau dia sama cewek lain di luar sana atau sama cowok lain di luar sana? Nah, kalau misalnya teman kalian ngomong kayak gitu, walaupun kalian berpikiran positif atau percaya sama pasangan kalian, pasti bakalan muncul tuh pikiran-pikiran negatif. Iya ya, pacar gua sama siapa ya di sana? Pacar gua lagi ngapain ya? Dia main apa enggak ya sama teman-temannya? Pasti kan ada pikiran kayak gitu. Nah, kenapa gua bilang LDR itu hubungan yang memang dijalani sama orang-orang yang kuat? Ya kuat nahan batin, kuat nahan bulian, pokoknya ya serba kuat. Soalnya kan nggak menutup kemungkinan kalau di LDR itu pasti akan ada orang ketiga. Bukannya gua nakut-nakutin, cuma ya kita saling sharing aja. Ini kan berdasarkan pengalaman gue juga. Tapi ya kalau misalkan kalian yakin dan percaya, intinya gini deh, misalkan dia itu memang setia, sejauh apapun jarak yang dipisahkan, dia bakalan setia. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Kalau misalnya dia emang tukang selingkuh, dia emang gak bener, atau dia itu gak jujur, dia gak setia, sedekat jarak apapun kalian laluin, dia selingkuh aja. Dia berkhianat, khianat aja. Ya gue juga di sini bakal sharing-sharing dikit tentang hal-hal yang terjadi memicu konflik dalam hubungan LDR. Yang pertama itu menurut gue kayak ekspektasi yang berlebih terhadap pasangan. Terus yang kedua itu kayak kurang percaya sama pasangannya. Jadi karena jauh kan kita gak pernah tahu aktivitas dia itu lagi ngapain, sama siapa, dan bakalan ngelakuin apa lagi. Meskipun dia itu cerita, misalkan aku hari ini mau kesini, jam segini aku mau ketemu ini. Tapi kan itu hanya yang dia sampaikan kepada kita gitu. Kita nggak tahu dia di sana yang ngapain sebenarnya. Bukannya curiga, tapi kadangnya itu kurang percayaan bakalan nimbulin konflik gitu. Jadi ya cobalah kalian untuk percaya ketika pasangan lo, kalau dia emang benar-benar komitmen gitu. Karena ketika lo kurang percaya, itu bakalan nimbul konflik nantinya. Dan konflik itu yang kalau terus-terusan kayak gitu malah bakal memperburuk keadaan. Terus poin selanjutnya ya kayak terlalu memberikan kebebasan juga itu menurut gua kurang baik. Dan jadi ada di tengah-tengah gitu. Kurang percaya juga iya gak baik, tapi terlalu memberikan kebebasan juga gak baik. Karena apa ya, kalau terlalu memberikan kebebasan itu dikaitkan dengan yang poin pertama, ekspektasi berlebihan terhadap pasangan itu kayak nantinya gini. Kalau misalkan kita terlalu ngebebasin banget itu, takutnya pasangan kita ekspektasinya berlebihan terhadap hubungan pacaran dengan kita. Misalkan dia lihat teman-temannya kayak punya pacar, jalan gitu sama yang lain, sedangkan dia nggak bisa jalan sama kita. Nah itulah yang membuat ekspektasi berlebih. Kemudian kita membebaskan gitu, ya membebaskan dia buat main sama siapa aja, sama lawan jenisnya misalkan, atau sama temennya yang kata dia bilang temennya, tiba-tiba malah temennya jadi media curhat. Jadi ya balik lagi, kalau terlalu memberikan kebebasan terhadap pasangan itu juga kurang baik menurut gua. Jadi ya kalau bisa di tengah-tengah. Jadi antara lu harus percaya sama dia, tapi jangan terlalu membebaskan juga. Ya tapi terserah sih,
Maksudnya kan ya setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjalani sebuah hubungan. Ini mah cuman menurut pemikiran gua aja. Jadi ya kayak apa yang melatar belakangi terjadinya konflik dalam hubungan LDR itu. Dan kalau emang ini terjadi di kehidupan lo, ya mungkin bisa diterapkan gitu, dalam artian lo bisa mengantisipasi dengan tidak melakukan poin-poin ini. Terus yang terakhir, kalau menurut gua, kayak karena jarak, ya buat ketemu aja susah. Otomatis kan cara komunikasinya itu ya lewat telepon, atau chatting, atau video call gitu. Dan parahnya sih, ketika poin yang terakhir adalah sulit untuk dihubungi. Itu sih yang sangat riskan. Udah rumah jauh, sulit dihubungi. Wah, itu sulit sih kalau kata gua mah. Maksudnya ya, terus kita mau komunikasi via apa gitu? Di telepon jarang diangkat misalkan, atau di chatting balasnya lama, dari pagi ngechat balasnya malam pas mau tidur. Mending kalau cuma sehari kayak gitu. Ya bisa jadi dia kecapean atau emang lagi ada kerjaan gitu. Tapi ya kalau tiap hari kayak gitu kan, ya bukannya curigaan, tapi emang patut dicurigai gitu. Itu pasangan beneran punya komitmen, atau mungkin dia udah alih-alih ya buat mengakhiri sebuah hubungan. Ya balik lagi sih, ini tergantung ke persepsi masing-masing. Ya dalam hubungan LDR itu juga pasti bakalan ada sisi enak sama sisi nggak enaknya. Ada yang bagus dan nggak bagusnya, ada baik dan nggak baiknya. Marilah kita yang ke nggak enaknya dulu, negatif dulu baru ke positif, biar kayak orang-orang. Nggak enaknya itu LDR lu bakalan jadi tipikal orang yang keselan mulu. Maksud gua tuh ya, kalau ngelihat orang pacaran di jalan terus lu LDR, lu juga bakal ngerasa kayak, wah, kenapa gua nggak bisa jalan sama cowok gua ya, kenapa gua nggak bisa jalan sama cewek gua. Oh iya, jauh kan dia di sini, gua di sini. Misalkan lo lagi ditanyain sama temen lo nggak jalan sama cowok lo nggak jalan sama cewek lo, elah, omongan lo berak. Dengan menjadi LDR itu, nggak enaknya lo bakal jadi ketergantungan sama handphone. Bener-bener rasanya tuh ya kayak lo lagi pacaran sama HP. Kemana-mana megang HP, yang ngabarin ngechat di app saat, atau yang sampai teleponan sampai malam, sampai kuping panas. Terus nggak enaknya juga adalah kita jadi curigaan orangnya, jadi posesif, jadi menyebalkan lah, dalam artian kalau dia hilang kabar sedikit aja cariin terus, sampai nanya-nanya temennya segala macam. Cuma di balik nggak enakannya LDRan ini, di balik banyak hal-hal negatif yang berkelimpungan di dalam hubungan jarak jauh ini, ada beberapa hal baik yang hadir, ada beberapa hal bagus yang bisa dirasakan sama orang LDR ini sendiri. Contohnya kayak lo percaya nggak sih kalau hubungan LDR ini ngajarin kita buat menghargai pertemuan, waktu, dan uang. Kalau kita ada di hubungan sama orang lain yang jaraknya deket-deket aja, yang di setiap malam minggu bisa jalan, bisa nonton, bisa apa ya, pokoknya seneng serusan gitulah segala macem. Ya pertemuan itu bakal jadi kerasa biasa aja gitu, bukan dalam artian nggak menyenangkan, tapi ya lebih kebiasa aja gitu. Cuma kalau lo ada di hubungan yang sama pasangan lo jauh itu, nggak ketemu nih sama doinya sebulan, rasa kangen lu tuh kayak menggebu-gebu gitu. Terus lu kalau pas ketemu tuh ya lu bakal ngerasa kayak ada kupu-kupu di perut lu, di dada lu kayak ada kupu-kupu gitu. Senangnya ya seneng banget, jadi bisa lebih menghargai pertemuan. Jadi lu kayak ketemu sama dia juga bakal yang udah HP bakal taro, pokoknya ya kita berduaan terus seneng-seneng gitu. Pokoknya ya pertemuan itu bakalan jadi sangat berharga banget dari sebelumnya. Juga perihal waktu, dengan LDR ya kita bisa jadi
ngerti kalau waktu itu sangatlah berharga gitu. Kalau lo pacaran terus, orang yang lo deketin, katakanlah lo bisa ngerti gitu, dia ngapain aja, karena lo deket sama dia. Dan kalau dia butuh apa-apa tinggal lo samperin, dan lo tahu kapan aja waktu buat samperin dia. Bakalan jadi biasa-biasa aja gitu waktunya. Tapi ya kalau misalnya lo ada di hubungan LDRan gitu sama orang, ya lo bakal jadi lebih menghargai waktu lo sendiri pun waktu yang pacar lo punya gitu. Jadi ya kalian bakal sama-sama nentuin kapan waktunya bisa saling chatan nyaman, bisa ngepasin waktu buat yang namanya teleponan atau video callan sampai malam. Dan ya belajar manajemen waktunya tuh bakal jadi lebih tertata gitu. Kayak apa ya, dipaksa untuk lebih tertata rapi gitu. Pikiran lo juga bakal kayak punya planning. Jadi ya pokoknya lo lebih ngerti gimana cara lo ngatur waktu, gimana cara dia ngatur waktu, supaya waktu kalian itu bisa sama-sama dipertemukan gitu. Gue tahu ini menjadi terdengar sangat amat klasik, tapi ya buat gue adalah waktu itu kita yang nentuin. Kayak yang orang-orang lain bilang, gak ada yang namanya sibuk, gak ada yang namanya benar-benar sibuk. Yang ada cuma disibuk-sibukin supaya kelihatan sibuk dan gak bisa ngebalesin chatnya dia. Dan yang paling penting sih menurut gue itu uang. Karena dengan uang lu ada di hubungan jarak jauh itu sama orang lain, lu tuh bakal benar-benar menghargai banget sama yang namanya uang. Karena hanya dengan uang lah kalian bisa membeli koneksi internet, paket data, lu bisa beli pulsa, bisa buat teleponan atau SMS, atau buat bayar wifi, supaya lu bisa bebas mau ngechat dia kapan aja, nelpon dia kapan aja, video call sama dia kapan aja. Dan itu semua ya lu butuh duit gitu, butuh nabung. Belum lagi ya kalau misalkan ketemu gitu, lu pasti bakalan butuh duit untuk beli tiket pesawat, tiket kereta. Ya pasti itu semua lu harus nabung dulu. Dan salah satu yang terakhir, menurut gua kelebihan dari LDR itu adalah sekalinya peluk itu nyamannya bukan main. Pastinya nyaman banget. Pastinya dengan lu udah gak ketemu setelah sekian lama, seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan, 1 tahun waktu itu ketemu sama dia, entah di bandara, entah di terminal, entah di stasiun. Waktu lu meluk dia itu rasanya bakal berjuta-juta kali lebih nyaman dari sebelumnya. Bahkan lebih nyaman dari awal pas lu kenal sama dia. Ya intinya LDR itu berat, harus rela disiksa rindu, harus rela berteman dengan jarak, dan yang paling penting harus rela dicaci maki waktu. Tapi ya kalau semuanya udah di garis finish dan berhasil, semua yang gue bilang tadi tuh gak ada apa-apanya. Ya jadi gitu deh pembahasan kita kali ini tentang hubungan jarak jauh. Dan pesan terakhir gue untuk kalian orang-orang hebat yang masih ngejalanin LDR, semoga kalian bisa terus seteguh dan sekuat sampai maut memisahkan kalian. Dan semoga jarak tidak lagi menghalangi hubungan kalian. Ya oke, gue Jumani dari Satu Suara mengucapkan terima kasih untuk kalian yang mendengarkan episode perdana ini. Semoga kalian bisa suka dengan pembahasan LDR-nya. Ya udah, itu aja podcast gua buat kali ini, dan sampai jumpa di podcast Satu Suara selanjutnya. See you.